Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji adalah sesuatu yang sangat dijaga selama janji tersebut tidak bertujuan untuk berbuat dosa dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan janji akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Rasulullah SAW adalah manusia biasa, lahir layaknya manusia dan wafat sebagaimana juga manusia. Tetapi siapa yang mengira Rasulullah SAW masih menyisakan janji dengan sahabatnya yang belum sempat dipenuhi hingga beliau wafat sebelumnya? Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, bagikan video ini ke teman, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Meski Rasulullah SAW merupakan manusia biasa, namun sang pembawa risalah ini memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda dengan manusia lainnya. Beliau dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan serta panutan utama bagi setiap muslim dalam akhlak, ilmu dan agama. Namun Rasulullah SAW ternyata masih menyisahkan janji kepada sahabatnya yang belum sempat ia penuhi. Sebelum wafat, Rasulullah SAW sempat menjanjikan sebagian harta jizyah dari Bahrain kepada sahabatnya, yaitu Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Harta jizyah sendiri merupakan harta atau pajak yang diambil dari ahli zimah atau orang-orang non-muslim yang dilindungi negara. Seperti yang diceritakan, Rasulullah SAW menugasi seorang sahabat bernama Al-Ala Al-Hadrami untuk mengirimkan harta jizyah tersebut ke Madinah. Namun hingga Rasulullah SAW wafat, Al-Hadrami yang ditugasi Rasulullah SAW itu ternyata tidak juga mengirimkan harta tersebut. Hal ini dikisahkan dalam riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepadaku, kalau harta dari Bahrain datang, aku akan berikan kepadamu segini, segini, segini. Harta dari Bahrain itu tak kunjung datang hingga Rasulullah SAW wafat. Ketika harta itu datang, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berseru, siapa yang pernah terikat janji atau piutang dengan Rasulullah SAW, silahkan datangi kami. Aku, kata Jabir radhiyallahu anhu, lalu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengatakan, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepadaku demikian, demikian. Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu meraup harta tersebut untukku. Setelah aku hitung ternyata ada 500. Ia berkata kepadaku, ambillah 2 kali darinya. Dari cerita tersebut, keteladanan yang dilakukan para sahabat Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh masyarakat terkait jenazah tidak berlebihan, karena pemenuhan janji sesama manusia akan terbawa meski yang terlibat telah wafat, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, tepatilah janji karena janji itu dimintakan pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 34. Oleh karena itu, sangat penting memberikan pengumuman di masjid tentang masalah utang, piutang, dan masalah muamalah lain yang berkaitan saat menyolatkan jenazah, sehingga bisa berurusan langsung dengan pihak keluarga terkait. Hal ini sejalan dengan pengalaman hadis Rasulullah SAW yang berbunyi dari Abdullah bin Amran bin Ash radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jika ada 4 tanda ini pada diri seseorang, maka ia seorang munafik murni. Siapa saja yang terdapat salah satu tanda ini padanya, maka unsur kemunafikan ada padanya, hingga ia meninggalkan tanda tersebut. Jika diberikan amanat, ia mengkhianatinya. Jika berbicara, ia berdusta. Jika menyepakati perjanjian, ia melanggarnya. Jika bertikai, ia melakukan kebatilan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari kisah tersebut sebenarnya mengajarkan umat Islam agar siapapun dan juga sahabat atau penerusnya untuk istiqomah dalam memenuhi janji atau kesepakatan yang pernah dibuat. Kisah Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bisa menjadi cerita teladan bagi umat Islam sepanjang zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.